Akuntansi sosial ekonomi. Ilmu Sosial Economic Accounting atau SEA merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mencoba mengidentifikasi, mengukur, menilai, melaporkan aspek-aspek sosial benefit dan sosial cost yang ditimbulkan oleh lembaga. Kesulitan yang dihadapi dalam menilai penyakit sosial adalah ketiadaan media, pengukur arithmetic of quality. Ukuran itu penting sehingga setiap unit pemerintah maupun perusahaan mengetahui berapa jauh efek kegiatan lembaganya memengaruhi kualitas hidup manusia, apakah berdampak positif atau negatif. SEA masih merupakan fenomena baru dalam ilmu akuntansi dan sering ditafsirkan sama dengan social accounting yang dihubungkan dengan national income accounting. SEA timbul dari penerapan akuntansi dalam ilmu sosial. Ini menyangkut pengaturan, pengukuran analisis, dan pengungkapan pengaruh ekonomi dan sosial dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Hal ini termasuk kegiatan yang bersifat mikro dan makro. Dalam kaitannya dengan sistem ekonomi, SEA sangat diperlukan dalam suatu sistem ekonomi yang bercirikan sintens dari sistem ekonomi antara sosial ekonomi dan institusional ekonomi. Pendorong munculnya SEA. Literatur dalam ilmu sosial, ilmu sosiologi, dan khususnya kegiatan sosial merupakan saksi dan penyebab yang mendorongnya timbulnya SEA. Adanya kecenderungan beralihnya perhatian pada kesejahteraan individu ke arah kesejahteraan sosial. Kecenderungan ini semua dapat dilihat dari beberapa paradigma berikut ini. Yang pertama, kecenderungan terhadap kesejahteraan sosial. Sejarah menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia, kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya hanya dapat lahir dari sikap kerjasama antar unit masyarakat itu sendiri. Negara tidak bisa hidup sendiri tanpa partisipasi rakyatnya. Perusahaan juga tidak akan maju tanpa dukungan langganannya maupun lingkungan sosialnya. Kenyataan ini semakin disadari dan semakin dibutuhkan pertanggungjawabannya untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang keterkaitan saling pengaruh memengaruhi antara negara dan rakyatnya, antara perusahaan dan masyarakatnya. SEA ini sangat berperan. Yang kedua, kecenderungan terhadap kesadaran lingkungan. Dalam literatur paradigma ini dikenal dengan the human exceptionalism paradigm menuju the new environment paradigm. Paradigma yang pertama menganggap bahwa manusia adalah makhluk unik di bumi ini yang memiliki kebudayaan sendiri yang tidak dapat dibatasi oleh kepentingan makhluk lain. Sebaliknya, paradigma yang terakhir menganggap bahwa manusia adalah makhluk di antara bermacam-macam makhluk yang mendiami bumi yang saling mempunyai keterkaitan dan sebab akibat dan dibatasi oleh sifat keterbatasan dunia itu sendiri, baik sosial, ekonomi, atau politik. Sekarang manusia semakin menyadari bahwa paradigma yang belakanglah yang benar dan yang menjadi pedoman sehingga perhatian kepada lingkungan semakin besar. Namun sayangnya ada juga kita lihat gejala baru yang justru akan mengganggu kesejahteraan sosial, yaitu perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan binatang peliharaan dan kesayangan di negara-negara maju dan mengabaikan kesejahteraan makhluk manusia sendiri. Yang ketiga, perspektif ekosistem. Orientasi yang terlalu diarahkan kepada pembangunan ekonomi, efisiensi, profit maximization menimbulkan krisis ekosistem. Gejala ini menaruh perhatian para ahli sehingga muncul kelompok-kelompok yang menamakan dirinya penyelamat lingkungan seperti Greenpeace, lembaga konsumen, dan lain-lain. Salah satu kelompok tingkat dunia yang menaruh perhatian terhadap ekosistem ini adalah Club of Rome yang terkenal dengan pendapatnya Limits to Grow. Salah satu putra terbaik kita, almarhum Dr. Sojatmoko, mantan rektor Universitas PBB di Jepang, termasuk salah satu anggotanya. Dan yang terakhir ada ekonomisasi versus sosialisasi. Ekonomisasi mengarahkan perhatian hanya kepada kepuasan individual sebagai suatu unit yang selalu mempertimbangkan cost
dan benefit tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, sosialisasi memfokuskan perhatiannya terhadap kepentingan sosial dan selalu mempertimbangkan efek sosial yang ditimbulkan oleh kegiatannya. Walaupun sosialisasi ini belum tampak nyata, namun pengaruh pemerintah dan tekanan sosial cenderung menguntungkan kepentingan sosial. Akhirnya, perlu alat ukur sampai seberapa jauh pengaruh perusahaan terhadap masyarakat. Konsep SEA. Konsep pengukuran penilaian dalam SEA ini masih dalam proses pembahasan para ahli, dan FSAB sendiri pun belum mengambil sikap yang tegas dalam persoalan ini. Namun SEA khususnya tentang polusi telah mewajibkan perusahaan untuk menyajikan pengungkapan. Di USA, kantor akuntan Ernst & Young telah melakukan penelitian sejak tahun 1971 tentang keterlibatan sosial perusahaan yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Beberapa hal yang diungkapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan yang terdiri dari polusi, pencegahan kerusakan lingkungan, konservasi sumber-sumber alam, dan lain-lain. Energi yang terdiri dari konservasi energi, penghematan, dan lain-lain. Yang ketiga, praktik usaha yang fair, terdiri dari merekrut pegawai dari minoritas dan peningkatan kemampuannya, penggunaan tenaga wanita sebagai karyawan, pembukaan unit usaha di luar negeri. Yang keempat, ada sumber tenaga manusia, yang terdiri dari kesehatan dan keamanan pegawai, training. Yang kelima, ada keterlibatan terhadap masyarakat, seperti kegiatan masyarakat sekitar, bantuan kesehatan, pendidikan, seni, produksi, keamanan produksi, mengurangi polusi dan keracunan. Perusahaan dan keterlibatan perusahaan. Ada beberapa model dan kecenderungan tentang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial. Sepanjang penelitian kepustakaan, ada 3 pandangan atau model yang menggambarkan tentang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial, yaitu yang pertama, model klasik. Pendapat ini berkembang pada abad ke-19 bertilik tolak pada konsep persaingan sempurna di mana perilaku ekonomi terpisah dan berbeda dengan bentuk dan jenis perilaku yang lain. Yang kedua, model manajemen. Pendapat ini timbul sekitar tahun 1930 setelah muncul tantangan baru dari perusahaan yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan keadaan sebelumnya yang diwarnai oleh pemikiran model klasik. Yang ketiga, model lingkungan sosial. Model ini menekankan bahwa perusahaan meyakini bahwa kekuasaan ekonomi dan politik dimiliki mempunyai hubungan dengan kepentingan dari lingkungan sosial dan bukan hanya semata dari pasar sesuai dengan teori atau model klasik. Yang keempat, ke arah eksistensi etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Tanggung jawab sosial dan etika perusahaan di Indonesia sebenarnya tak perlu diragukan. Hal ini terbukti keterlibatan perusahaan, baik langsung maupun melalui jalur pemerintah atau badan-badan sosial dalam mengatasi penyakit sosial dan memperbaiki atau membantu sarana dan kegiatan sosial. Bahkan kita telah memiliki UU nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh. Secara formal, pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan pernyataan yang melindungi kepentingan sosial, baik bagi pendirian atau pembangunan perusahaan maupun proyek baru. Pelaporan. Untuk melaporkan aspek sosial ekonomi yang diakibatkan perusahaan, ada beberapa teknik pelaporan SEA. Misalnya, Dealer tahun 1970 mengungkapkan tekniknya sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham baik dalam pelaporan tahunan dan bentuk laporan lainnya. Yang kedua, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, dibuat dalam perkiraan tambahan, misalnya melalui adanya perkiraan akun, penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya. Pelaporan dalam SEA berarti memuat informasi yang menyangkut dampak positif atau negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan. Sekian penjelasan dari